Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Ketut Erika Junianti dengan NIM 20011037, yang kedua Putu Listia Dewi 20011038, dan yang terakhir Kadek Dwi Wahyuni 20011062. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penulisan pesan-pesan negatif dalam komunikasi bisnis. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Wahyuni, NIM 20011062. Pengertian pesan negatif atau buruk atau sering disebut dengan bad news. Pesan negatif atau buruk ini adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi audiens. Pesan negatif lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung atau induktif, tetapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Tidak seorang pun yang suka menerimanya dan tak seorang pun yang suka menyampaikan pesan buruk ini atau bad news. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aneka ragam pesan negatif dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, pesan negatif tentang masalah bisnis rutin, kenaikan harga, produk cacat, produk kedaluarsa. Yang kedua, berita negatif tentang pesanan seperti tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pesanan. Yang ketiga, berita negatif tentang orang seperti menolak lamaran kerja, menolak memberikan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu bad news tentang penolakan seperti penolakan kerjasama, klaim undangan, dan permohonan kredit. Selanjutnya yaitu tujuan dari pesan tersebut atau pesan negatif. Ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan atau memberikan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif. Adapun tujuan dari pesan negatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan berita buruk. Yang kedua, memastikan penerimaan tentang berita buruk tersebut. Dan yang ketiga, mempertahankan niat baik atau goodwill dengan menerima atau membaca pesan. Yang keempat, mempertahankan citra baik organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Erika Junianti, NIM 211037. Di sini saya akan menjelaskan materi 3 langkah proses menulis untuk hal pesan yang negatif. Langkah pertama, merencanakan pesan Anda. Yang harus diperhatikan sebelum perencanaan dapat dilakukan menganalisa situasi, mendapatkan apa yang para audiens inginkan, memilih media yang tepat untuk pesan dan para audiens, mengorganisasi informasi secara efektif. Langkah yang kedua, menulis pesan Anda. Menulis pesan dimulai dengan mengadaptasi pendekatan Anda bagi audiens Anda, lebih sensitif pada audiens Anda dengan cara mempertahankan suatu sikap Anda, bersikap sopan, menekankan yang positif, dan menggunakan bahasa yang biasa. Langkah ketiga, melengkapi pesan Anda. Tidak peduli seberapa singkat atau langsung pesan yang disampaikan, dampaknya maksimal dengan memberanikan diri Anda banyak waktu untuk merevisi pesan, menghasilkan pesan, mengoreksi pesan, dan mendistribusikan pesan. Selanjutnya, menulis pesan negatif. Ada 3 cara menulis pesan negatif. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan kata-kata yang tidak biasa. Kedua, menggunakan frase positif dan pesan-pesan negatif. Yang ketiga, jelaskan kesalahan penerima dan kalimat pasif. Berikutnya, 4 langkah dalam menghadapi situasi pesan negatif. Yang pertama, kongsi baik dan buruk setiap alternatif
yang diberikan. Berikut juga risiko yang bakalan dihadapi bagi setiap pilihan penyelesaian yang diberikan. Kedua, terangkan masalah yang dihadapi dengan terperinci. Terangkan juga apa impak masalah ini kepada pelanggan tersebut. Penerangan ini mestilah diterangkan dengan baik mengikuti sudut pandang pelanggan Anda. Ketiga, bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukan. Tunjukkan kepada pelanggan Anda bahwa Anda sanggup bertanggung jawab dan tidak lari dari masalah. Keempat, kenal pasti penyelesaian yang berkesan. Berikan pelanggan Anda beberapa pilihan yang baik supaya pelanggan Anda masih mempunyai ruang untuk tidak rugi. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menolak permintaan dan menangani transaksi-transaksi. Penolakan pesanan rutin harus berisi alasan yang logis dan diungkapkan dengan bahasa yang halus dan sopan agar hubungan baik tetap terbina. Menolak permintaan rutin. Yang pertama, digunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Yang kedua, fokus pada permintaan yang paling penting. Yang ketiga, tawarkan ide-ide alternatif jika ada mampu. Mengenai transaksi-transaksi, yang pertama, gunakan pendekatan tidak langsung. Yang kedua, tunjukkan pemahaman Anda tentang keluhan. Yang ketiga, jelaskan alasan Anda mendak keluhan tanpa bersembunyi di balik kebijakan perusahaan. Yang keempat, berikan catatan transaksi yang akurat dan faktual. Yang selanjutnya, pendekatan langsung pesan negatif. Buka dengan pernyataan yang jelas, yang artinya kami tidak bisa mengabulkan permohonan kredit Anda. Tolong modifikasi pesanan tetap kami untuk cengkeh dari 30 ton per bulan menjadi 25 ton per bulan. Yang kedua, jelaskan informasi-informasi. Seharusnya mengedepankan pembangunan secara program kredit. Kami menyarankan adanya agunan benda tak bergerak yang tidak dipenuhi dalam aplikasi Anda. Yang ketiga, nyatakan kualitas. Nyatakan kualitas produk yang dikurangi tetap memuaskan tetapi tidak lagi dibutuhkan dalam jumlah yang sama. Yang keempat, tutup dengan pernyataan positif. Kata yang digunakan seperti semoga Anda berhasil mencari kredit melalui perusahaan perbankan lainnya. Baik, yang selanjutnya pendekatan tidak langsung. Komunikasi tidak langsung merupakan proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung alias memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, buka dengan sebuah penyangga. Yang kedua, beri alasan serta informasi tambahan. Yang ketiga, berikan kata pernyataan. Dan yang keempat, tutup dengan kata positif. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.